Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya di kuliah turbin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang turbin air. Nanti akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Baiklah, kita mulai untuk bagian 1 ini dengan klasifikasi PLTA menurut kapasitasnya. Jadi berdasarkan kapasitas atau listrik yang dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, maka PLTA itu dibagi menjadi beberapa kelas seperti ini ya. Jadi large hydro itu lebih dari 100 MW, kemudian di bawahnya medium hydro itu 15 sampai 100 MW, small antara 1 sampai 15 MW, mini hydro itu 100 kW sampai 1 MW, kemudian mikro hidro itu 5 sampai 100 watt, dan di bawah 5 kW itu disebut dengan pico hidro. Nah, kemudian berdasarkan pengubahan energinya, maka turbin air dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu turbin impuls, turbin reaksi, dan turbin gravitasi. Nah, untuk turbin impuls itu ada beberapa yang ternama, yaitu turbin Pelton, turbin turbo, dan turbin cross flow. Sedangkan turbin reaksi itu ada turbin propeller, turbin Francis, dan turbin kinetik. Dan turbin propeller ini ada beberapa juga, yaitu ada turbin Kaplan yang paling terkenal ya. Kemudian berikutnya ada turbin Bulb, turbin Straflo, dan turbin Joule. Sedangkan untuk turbin gravitasi itu ada turbin Ulir atau karena yang menemukan Archimedes maka disebut dengan Archimedes screw turbine atau disebut dengan overshoot water wheel. Untuk turbin impuls itu adalah turbin yang cara kerjanya adalah mengubah seluruh energi air. Ya, energi air itu berupa energi tekanan, energi potensial, dan energi kecepatan. Seluruhnya itu diubah menjadi energi kinetik untuk memutar turbin sehingga menjadi energi puntir atau berupa putaran ya. Ya, apakah semua 100% bisa diubah menjadi energi putaran? Ya, tentunya ada kerugian-kerugian energi ya, mungkin akibat gesekan dan sebagainya. Nah, kronologisnya seperti ini. Jadi air pada ketinggian tertentu setelah dibendung gitu ya, mempunyai ketinggian tertentu sehingga dia memiliki energi potensial yang besar. Itu air itu dialirkan ke bawah lewat sebuah pipa yang sering kita sebut dengan penstock ya, dan kemudian disemburkan keluar, dilewatkan nozzle dulu untuk meningkatkan kecepatannya. Nah, semburan itu nabrak atau menabrak sudu putar sehingga menghasilkan putaran poros atau menjadi energi mekanik putar. Nah, putaran poros turbin inilah yang nanti digunakan untuk memutar porosnya generator listrik ya, yang menghasilkan listrik. Nah, ini contoh turbin Pelton. Ya, ini sudu-sudunya. Kemudian ini yang hitam ini runnernya ya. Kemudian ini runner ini menyatu dengan porosnya. Kemudian semburan airnya itu melewati nozzle-nozzle ini. Jadi di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 nozzle gitu ya. Nah, nozzle itu detailnya seperti gambar ini sebelah kanannya ini. Nah, kemudian sudu-sudu itu seperti ini ya. Kemudian yang ini runnernya. Ini turbin Pelton. Nah, disebut turbin Pelton karena ditemukan oleh Lester Alan Pelton ya, dengan jumlah penyemprot airnya atau nozzle-nya itu bisa 1, bisa lebih, atau bahkan bisa banyak. Nah, ini turbin Pelton yang sudah terpasang gitu ya. Ini yang terbuka, kelihatan poros dan sudu-sudunya. Kemudian ini yang tertutup. Baik, untuk saat ini sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita akan berlanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.